Halo sahabat Terapotik Home Care, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel saya yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mengupas bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Halo sahabat Terapotik Home Care, apa kabar semuanya? Iya, alhamdulillah saya di sini baik. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang hambatan gerak yang pertama, yaitu nyeri. Saat ini mari kita kupas tentang hambatan gerak yang kedua, yaitu spastisitas. Oke, langsung saja kita kupas. Apa sih yang dimaksud dengan spastisitas? Nah, spastisitas adalah kekakuan yang disebabkan oleh karena kontraksi otot yang berulang. Kemarin kita sudah mengupas bahwa stroke adalah suatu kondisi klinis yang disebabkan oleh terjadinya gangguan peredaran darah ke otak. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa darah itu berfungsi untuk menyuplai nutrisi makanan dan oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak. Saat seseorang terserang stroke, darah tidak sampai ke otak. Dan hal ini menyebabkan salah satunya adalah otak kekurangan oksigen. Nah, kondisi ini dikenal dengan sebutan hipoksia cerebral. Sahabat Terapotik Home Care tahu nggak sih, berat otak itu memang tidak terlalu besar, hanya 2% dari berat tubuh. Tapi kebutuhan oksigen otak itu lebih besar dibandingkan organ lainnya loh. Kebutuhan oksigen otak itu bisa sampai sebesar 20%. Nah, jika kurang pastinya akan menimbulkan masalah-masalah klinis. Kemudian, kondisi hipoksia cerebral ini bisa ditandai dengan gejala-gejala ringan ataupun gejala berat. Itu tergantung daripada jumlah kekurangan dan lamanya otak tidak menerima oksigen yang dibutuhkan loh. Kemudian adapun gejala-gejala yang termasuk ringan adalah yang pertama itu adalah hilangnya ingatan sementara. Lalu yang kedua adalah sulit menggerakkan bagian tubuh tertentu. Yang ketiga adalah kurang fokus. Lalu yang keempat adalah sulit memutuskan sesuatu. Nah, sahabat Terapotik Home Care, dari 4 gejala ringan hipoksia ini, apakah ada yang mengalaminya? Ayo, nah kalau ada, mungkin sahabat Terapotik Home Care itu mengalami hipoksia ringan. Dan kalau ada juga, yuk tuliskan di komennya, biar saya tahu siapa saja sih kira-kira yang mengalami gejala-gejala hipoksia ringan ini. Kemudian, sahabat Terapotik Home Care perlu ketahui bahwa sel otak itu akan mati jika kekurangan oksigen selama 5 menit loh. Oleh karena itu, gejala-gejala tadi akan semakin parah jika lamanya otak kekurangan oksigen semakin panjang. Kemudian, adapun gejala-gejala yang berat dari hipoksia itu adalah yang pertama itu adalah koma. Lalu yang kedua adalah kejang. Dan yang ketiga adalah mati otak. Dari 3 gejala-gejala berat hipoksia, kira-kira ada nggak nih di sini sahabat Terapotik Home Care yang merasakan gejala-gejala berat ini? Nah, kalau ada, mungkin sahabat Terapotik Home Care saat ini sedang mengalami hipoksia berat. Dan kalau ada juga, yuk dituliskan di komennya siapa kira-kira, saya ingin tahu yang mengalami gejala-gejala berat hipoksia siapa saja. Bagaimana sih caranya agar meminimalis terjadinya hipoksia? Tips yang pertama adalah hindari polusi. Dengan cara menjaga kebersihan oksigen di sekitar atau dengan menghindari berbagai hal yang menyebabkan kondisi udara buruk atau polusi udara.
Oleh karena itu sangat disarankan sekali saat penderita stroke telah melewati perawatan rumah sakit dan mulai pulang ke rumah, itu disarankan untuk mendapatkan ruangan yang bersih dari polusi udara, ataupun berpindah ke tempat yang benar-benar asri ataupun udaranya sangat bersih sehingga kadar oksigen lingkungan itu sangat mendukung dan bersih dan kaya akan oksigen. Tips yang kedua adalah menjaga volume darah harus cukup. Kondisi klinis seperti anemia itu bisa menyebabkan hipoksia. Nah, anemia ini disebabkan karena tubuh kekurangan zat besi. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kondisi pembuluh darah. Kondisi pembuluh darah yang baik menentukan kelancaran peredaran darah ke otak. Perjalanan oksigen ke otak dapat terhambat jika pembuluh darah mengalami penebalan atau pengerasan yang dikenal dengan nama arteriosklerosis. Arteriosklerosis terjadi akibat adanya penumpukan plak atau ateroma yang diantaranya itu adalah lemak dan kolesterol loh. Nah, penanggulangannya adalah dengan menjaga pola makan yang sehat dan menghindari konsumsi dari lemak jenuh yang tinggi. Lalu, kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan dinding dalam pembuluh darah itu tidak rata loh, sahabat terapeutik home care. Nah, oleh karena itu disarankan sekali untuk penderita stroke agar berhenti merokok. Kemudian untuk penderita diabetes, itu disarankan sekali untuk menjaga kondisi gula darah itu di batas normal, karena gula darah itu dapat merusak pembuluh darah. Tips yang selanjutnya adalah menjaga hidrasi tubuh. Menjaga kondisi hidrasi tubuh agar tidak dehidrasi juga akan meningkatkan kadar oksigen dalam otak loh. Bagaimana caranya mengatasi spastisitas atau kekakuan? Tips yang pertama, cara mengatasi spastisitas atau kekakuan adalah peregangan dan stretching. Peregangan ini berfungsi untuk membuat ketegangan otot itu melemah. Nah, jika dilakukan sebelum latihan, ini agar tidak terjadi cedera selama latihan. Dan peregangan atau stretching itu juga dapat menghilangkan nyeri loh. Selanjutnya adalah koreksi postur. Bagaimana sih caranya mengkoreksi postur? Yang pertama adalah dengan latihan di depan cermin untuk mencapai keseimbangan gerak dan keseimbangan tubuh. Lalu dengan selalu menyadari posisi dan gerakan yang disebabkan oleh spastis dan memposisikan tubuh di posisi berlawanan dengan spastis. Selanjutnya adalah latihan weight bearing dengan cara menumpukan berat badan ke sisi yang lemah dalam posisi anggota gerak berlawanan dengan posisi spastis. Yang terakhir adalah abdominal breathing exercise. Saat diafragma mengembang dalam pernapasan perut, akan merelaksasikan otot-otot perut. Hal ini menyebabkan tekanan abdominal atau perut berkurang, sehingga tekanan kranial atau tekanan otak pun berkurang. Cara melakukannya adalah pertama-tama taruh tangan di atas perut, kemudian tarik nafas melalui hidung, terus perlahan-lahan sampai mengisi perut sehingga perut mengangkat ke atas. Lalu tekan perut sambil mengeluarkan nafas pelan-pelan melalui mulut dengan posisi bibir itu seperti mencium atau purse lips. Nah, demikianlah sahabat terapeutik home care video saya kali ini yang mengupas tentang spastisitas. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Have a good night and bye-bye.